Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Akan tetapi, sebelumnya Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Bapak sudah hadir semuanya dan siap melaksanakan pembelajaran? Siap Pak, Alhamdulillah semuanya hadir Pak. Dan untuk pelajaran hari ini kami siap mengikutinya Pak. Baiklah, pada pembelajaran simulasi dan komunikasi digital pada hari ini kita akan membahas materi mengenai peta minda. Nah, anak-anak Bapak, apakah materi ini sudah dibaca sebelumnya dan sudah memahaminya? Sudah Pak, tapi kami belum begitu paham. Bisakah dijelaskan Pak, biar kami lebih paham apa maksud dari peta minda ini? Oke, agar lebih jelas dan lebih mudah memahaminya. Nah, anak-anak Bapak, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini ya. Baik Pak. Oke, baiklah. Dengarkan dan pahami penjelasan Bapak mengenai peta minda. Peta minda. Apa itu peta minda? Peta minda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir kita. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974. Nah, menurut Tony Buzan, peta minda adalah cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak atau tanpa menggunakan perangkat lunak. Nah, jika kita memanfaatkan perangkat lunak untuk pembuatan peta minda, maka kita bisa menggunakan beberapa software untuk membantu pembuatannya. Yang pertama, menggunakan software dengan nama Freeman. Yang kedua, kita menggunakan software dengan nama Xmind. Dan untuk software yang ketiga, kita menggunakan www.mindmap.com. Nah, software ini digunakan secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan orang lain atau dengan kawan kita yang berada di sekolah atau di rumah atau di lingkungan lain. Oke, Bapak akan tampilkan gambar berikut ini. Nah, kira-kira gambar apa ini? Benar, ini adalah gambar transportasi. Nah, berikut Bapak akan coba membuatkan contoh peta minda alat transportasi. Coba dilihat dan diamati serta dipahami. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide.
Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Manfaat peta minda menurut ahli yang lain, yakni salah satunya adalah Mikhail Mikhalko. Kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Dan yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, anak-anak Bapak sudah jelaskan mengenai peta minda. Nah, dari penjelasan tadi, apakah anak-anak Bapak bisa membuat sebuah kesimpulan? Oke, baiklah. Kita akan bersama-sama membuat kesimpulan di sini. Jadi kesimpulannya, peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, sifatnya yang divergen, dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan kita dari penjelasan Bapak tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Nah, untuk pembelajaran simulasi dan komunikasi digital hari ini, yakni kita membahas mengenai peta minda. Dan kita pun sudah menyimpulkan secara bersama-sama. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai buku digital atau e-book. Nah, anak-anak Bapak, baca materi berikutnya ini dan pahami, serta anak-anak Bapak cari tahu mengenai software-software pendukung untuk pembuatan buku digital ini. Nah, kali ini Bapak rasa cukup dan Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.